Halo adik-adik semua, selamat pagi. Selamat datang kembali di Sekolah Minggu GKIM Amanat Kristus. Adik-adik, pagi hari ini kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan Lause dan kehidupan kalian semua. Pagi hari ini kita bisa kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Kita juga bisa kembali menghirup udara yang segar. Bahkan Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah, yaitu dengan sekolah minggu di pagi hari ini. Oleh karena itu adik-adik, saat ini Lause mau mengajak kita untuk memulai sekolah minggu dengan melipat tangan dan menutup mata kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Pagi hari ini kami setiap anak-anak-Mu mau kembali memulai sekolah minggu. Tuhan pimpin, Tuhan sertai setiap kami agar kami juga bisa memuji Tuhan dengan penuh sukacita, memuji Tuhan dengan penuh kegembiraan, bahkan juga mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik semua, sekarang Lause juga mau mengajak kita untuk bangkit berdiri. Yuk kita mau bangkit berdiri sama-sama, kita mau memuji Tuhan. Oke, udah siap? Kita mau memuji Tuhan dengan penuh semangat. Yeay, terima kasih adik-adik semuanya, kalian hebat-hebat. Nah, kalian boleh duduk lagi. Dan sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Lause Indra loh. Oleh karena itu, jangan lupa untuk siapkan Alkitabnya, duduk dengan rapi, dan kita mau menyambut kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, langsung mengajak kita untuk menaikkan satu lagu pujian ini yang akan mempersiapkan setiap kita dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang
Biarkan cerita itu tersimpan di hatiku sampai selama-lamanya. Selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan. Selamat bertemu lagi dengan GKIM Amanat Kristus. Nah, hari ini kita akan belajar dari kematian Tuhan Yesus yang akan diambil dari Matius 27 ayat 27 sampai 66. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik. Terlebih kami juga dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa untuk kami yang akan menyampaikannya. Kiranya Tuhan berikan hikmat supaya apa yang kami sampaikan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kematian Tuhan Yesus. Di setiap tempat yang Tuhan datangi, banyak orang yang mengikuti Dia. Banyak orang memperhatikan Dia. Beberapa orang berkata, Yesus adalah Kristus, Sang Raja. Beberapa orang lain juga berteriak, bukan, Dia bukan Raja. Orang menjadi marah dan jengkel. Mereka mau menyingkirkan Tuhan Yesus. Sungguh sedih. Beberapa orang ingin Tuhan Yesus mati. Ingat, Tuhan Yesus adalah anak Allah. Tuhan Yesus tidak pernah berdosa. Ia selalu menaati Bapa di surga. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit dengan penuh kasih. Tuhan Yesus mengajarkan firman Allah kepada banyak orang hari demi hari. Pada satu hari, Tuhan Yesus sedang berdoa di sebuah taman. Banyak orang datang dan membawa Dia pergi. Mereka jahat kepada Tuhan Yesus. Mereka menertawakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap tenang. Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mati bagi umatnya. Orang-orang yang jahat menyalibkan Yesus. Tuhan Yesus menderita di atas kayu salib supaya setiap orang dapat melihatnya. Tuhan Yesus dihukum untuk sesuatu yang tidak Dia lakukan. Tuhan Yesus tidak berbuat salah. Tuhan Yesus tetap mengasihi orang-orang meskipun mereka melukai Dia. Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, langit menjadi gelap, bumi bergoncang. Pada hari itu, Tuhan Yesus memikul semua hukuman untuk umatnya. Tuhan Yesus mati untuk orang berdosa. Tuhan Yesus mati untuk murid-muridnya. Tuhan Yesus mati untuk kita semua. Mereka percaya Tuhan Yesus dapat menghapus dosa mereka. Tuhan Yesus mati bagi kita semua. Kita berdoa. Kita berdoa agar Tuhan Yesus mengampuni ketika kita tidak taat. Setelah Tuhan Yesus meninggal, teman-temannya membungkus jenazah Tuhan Yesus dengan kain dan diletakkan di dalam kubur. Kubur dibuat dari batu besar yang dilubangi untuk meletakkan jenazah seperti sebuah gua orang. Meletakkan batu besar di dasar kubur itu supaya tidak ada orang yang masuk ke dalam. Nah, hari ini kita belajar bersama bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, yaitu untuk menebus dosa-dosa kita semua. Nah, nanti ya di hari Jumat tanggal 15 April kita juga akan merayakan Jumat Agung. Apa itu? Hari kematian Tuhan Yesus yang akan kita peringati. Nanti kalian juga sekolah pasti libur ya. Nah, kita akan memperingati bersama hari kematian Tuhan Yesus. Coba yuk ingat kembali bagaimana perkataan kita selama ini. Adakah yang masih suka marah-marah kepada mama, kepada papa, kepada dede, kepada cici, pada koko, atau ngomel-ngomel, selalu ngomel-ngomel di rumah, berbicara hal-hal yang tidak baik, atau sikap kita yang membuat orang lain marah. Nah, gimana sikap kita di rumah? Apakah sikap kita sudah baik di rumah? Nah, apakah masih ada yang tidak taat pada firman Tuhan?
Misalnya masih suka berbohong nih, atau sedikit-sedikit mungkin mukul, entah itu yang dipukul apa, meja atau kursi, ya. Nah, entah seperti itu, apapun yang dipukul. Nah, berarti kan kalian marah, nggak boleh seperti itu. Atau ada yang, wah, tidak mau berdoa nih. Berdoanya harus diperintah sama mama, udah berdoa belum? Nah, masa harus seperti itu? Ya, jadi berdoa nggak usah disuruh-suruh. Ya, karena kita berdoa kepada Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Kita harus setiap hari berbicara kepada Tuhan tanpa disuruh oleh siapapun juga. Nah, mari kita minta ampun kepada Tuhan Yesus di dalam doa kita ketika kita sudah melakukan kesalahan. Jadi bukan hanya kepada mama, misalnya kita udah bersalah kepada mama aja minta ampunnya, kepada Tuhan Yesus enggak. Nah, jangan seperti itu. Jadi kepada mama minta maaf, kepada Tuhan Yesus juga minta ampun lewat doa kamu. Ya, Tuhan Yesus sudah mati loh bagi kita, dan Dia mau agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan dan melakukan hal-hal yang baik. Tentunya kalian tahu ya, hal-hal yang baik yang harus kamu lakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya taat kepada orang tua, begitu contohnya ya, seperti itu ya, berbicara sopan. Nah, itu salah satu perintah firman Tuhan. Nah, jadi kita mari bersyukur dan menghargai kematian Tuhan Yesus bagi kita, yaitu dengan hidup taat pada firman Tuhan. Nah, anak-anak, seperti yang tadi Ibu Indah katakan, seperti yang Lasu Indah katakan, nanti Tuhan Yesus di minggu depan ya, Tuhan Yesusnya nggak mati, tapi Tuhan Yesusnya bangkit ya. Nah, nanti kita akan melihat ya, mungkin melihat tayangan atau mendengarkan cerita Tuhan Yesus bangkit dan lewat Zoom. Ya, kita bersama-sama nanti merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus di minggu depan melalui Zoom ya, karena Tuhan Yesusnya bangkit ya. Oke, nah, sampai di sini dulu ya firman Tuhan hari ini, tapi kita ada ayat hafalannya nih dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31a. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Nah, kalian pasti sudah mudah ya diingat ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 31a. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kalian ada Alkitab boleh dibuka dulu ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 31a. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya anak-anak, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan yang sudah pimpin kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik. Tuhan, kami bersyukur atas pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa kami. Padahal Tuhan Yesus tidak berdosa, Tuhan Yesus tidak bersalah, tapi begitu besar kasih Tuhan Yesus pada kami. Tuhan Yesus mau mengampuni kami, sehingga pada saat ini kami boleh datang kepada Tuhan untuk berdoa, untuk bersyukur kepada Tuhan atas segala yang Tuhan berikan pada kami, untuk kesehatan kami, untuk berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan pada kami. Biarlah kami juga mau untuk hidup taat kepada Tuhan, untuk hidup mau berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk mau melakukan apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kami. Tapi Tuhan juga yang akan menolong kami supaya kami dapat melakukan itu semua dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih ya anak-anak. Sampai berjumpa lagi. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hore, firman Tuhan telah selesai untuk disampaikan. Nah, terima kasih ya kepada adik-adik semua yang telah mendengarkan firman Tuhan dengan rapi dari awal sampai selesainya. Pagi ini kita juga mau berterima kasih yaitu kepada Lasu Indra yang sudah menyampaikannya bagi kita semua. Oh ya adik-adik, saat ini kita juga akan ada aktivitas loh. Jangan lupa untuk mengerjakannya ya. Lasu tunggu.
Lause juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang telah rajin untuk menghafalkan ayat hafalan dan juga mengerjakan aktivitas setiap minggunya. Nah, berikut ini kita akan menyaksikan bagaimana aktivitas dan juga ayat hafalan dari teman-teman kita. Untuk kalian yang belum, yuk kita mau ikut mengerjakan dan menghafalkan ayat firman Tuhan bersama. Yohanes 17 ayat 17b. Temamu adalah kebenaran. Adik-adik, sekarang kita juga akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari bagi adik-adik semua dapat menyimpannya di amplop terlebih dahulu dan nanti bisa menitipkan kepada papa ataupun kepada mama ketika mereka datang ke gereja. Demikian juga adik-adik bisa mengirimkannya yaitu melalui QR Code yang tertera di layar kalian masing-masing. Nah, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan karena Tuhan juga telah memberkati kehidupan kita selama 1 minggu ini. Akhirnya, sekolah minggu kita telah selesai. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu, Lause mau mengajak kita semua untuk melipat tangan sekali lagi dan menutup mata kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Di pagi hari ini kami telah bisa kembali mengikuti sekolah minggu. Kami mengucap syukur, kami dapat memuji Tuhan dengan semangat. Tuhan memberikan kepada kami sukacita. Dan pagi hari ini kami juga telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat tertanam di hati setiap anak-anak-Mu, dapat tertanam di hati setiap kami, bahkan juga berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami. Tuhan pimpin, Tuhan berkati kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Kiranya sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kembali anak-anak-Mu dari hari ini, besok, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Nah, adik-adik semua, demikian sekolah minggu kita di pagi hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Bye.